Kali ini gue bakal memberikan strategi sistem yang sangat mudah, tapi mungkin lo tidak akan mendapatkan ini di tempat lain karena memang gue yang menciptakannya. Dan ini juga bisa lo pakai untuk membaca masa depan karena lo bisa tahu lebih cepat bagaimana kira-kira misalkan lo lagi dekat sama orang, itu lo bisa tahu lebih cepat nih, lo tuh bakalan dihargain atau enggak, lu bakal diperlakukan dengan baik atau enggak, lu bakal di respect atau enggak gitu. Ini cuma salah satu cara untuk sebuah pertimbangan lu gitu kan. Kalau tahu lebih cepat lu bisa enak gitu kan, ya lu bisa memutuskan dengan lebih cepat. Ataupun ketika misalkan lu tahu nih, oh ternyata dia nggak akan memperlakukan gua dengan baik, tapi misalkan lu tetap ego pengen lanjut, ya nggak apa-apa, minimal lu sudah tahu orang seperti apa yang lu hadapi, orang seperti apa yang akan bersama lu, sekaligus lu juga bisa tahu kalaupun dia tidak menghargai lu, tidak memperlakukan lu dengan baik, lu nggak kaget gitu, lu nggak kaget banget karena kan udah tahu dari awal kayak gitu sih. Ya itu caranya mudah banget, lu tinggal diem-diem perhatiin bagaimana cara dia menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, dan cara dia itu bersyukur, berterima kasih gitu. Dia paham nggak gitu cara-cara itu gitu, dan bagaimana pandangannya tentang itu. Lu perhatiinnya harus diam-diam ya, dan jangan banyak bicara gitu. Jangan banyak nasihat, jangan nggak banyak kasih koreksi. Karena nanti dia nggak memperlihatkan aslinya ketika lu banyak koreksi atau nasihat. Biarin dia mengatakan semua hal gitu. Biarin dia cerita. Jadi lu harus membuat, lu juga jangan ekspresi yang aneh gitu ya, biasa aja kayak gitu. Yang pertama itu kenapa bisa ada hubungannya gitu ya, kenapa gue bakal jelasin secara logika dan rasional mengapa hal tersebut bisa menjadi salah satu acuan gitu. Yang pertama itu karena seseorang yang punya self esteem yang tinggi, bagus dan sehat, dia itu pasti dicirikan dengan dia menghargai dirinya sendiri, respect sama dirinya sendiri, bisa mencintai dirinya sendiri gitu kan. Lu lihat dulu dari bagaimana dia ke dirinya sendiri kayak gitu. Dan seseorang yang punya self esteem yang sehat itu, yang tinggi, dia itu pasti tidak akan gimana ya, dia itu tidak punya sifat-sifat menjatuhkan gitu, karena dia nggak perlu menjatuhkan orang lain untuk merasa tinggi gitu. Dan biasanya juga pola pikirnya bukan pola pikir yang biner, nyari mana yang benar mana yang salah terus gitu, tapi fokusnya itu biasanya sudah ke solusi gitu, sudah ke jalan tengah, sudah ke win-win solution gitu. Jadi bisa dilihat dengan seperti itu gitu. Dan biasanya orang yang seperti itu juga tidak playing victim gitu. Kalau dalam artian dia itu tidak selalu mencari orang lain untuk disalahkan gitu, tapi dia itu bisa juga menganalisis dirinya sendiri, punya kesadaran dan pemahaman akan dirinya sendiri gitu. Dan orang yang punya self esteem yang sehat itu, dia itu tidak perlu menyakiti orang lain untuk merasa bahagia gitu. Jadi dia juga tidak mungkin bahagia di atas penderitaan lo gitu. Kayak gitu. Gue bikin lebih sangat simpel ya. Self esteem itu jadi sebenarnya bagaimana cara orang tersebut melihat dirinya sendiri gitu.
maka dia itu bisa melihat dirinya itu sebagai manusia yang berharga dan pantas dihargain gitu kan. Ketika orang yang punya self esteem, yang harga dirinya sehat, dia itu nggak akan terima kalau misalkan dia tidak dihargain. Cirinya seperti itu ya. Tapi ketika dia tidak dihargain tapi dia tetap menerima, itu self esteemnya rendah gitu. Dan kadang ini bisa dipengaruhi juga, misalkan ketika lu bersama orang yang tidak menghargai lu, atau lu punya orang yang lu sayang tapi tidak menghargai lu, self esteem lu tuh bisa rendah gitu. Tapi kan bukan berarti tidak bisa lu improve. Ini sangat bisa lu improve gitu. Itu salah satu sesuatu yang menyebabkan self esteem ya, berpengaruh. Makanya penting untuk memilih pasangan yang bisa menghargai lo, bisa respect sama lo, supaya self esteem lo sehat juga gitu. Jadi selain lo menjaga self esteem lo, pasangan lo juga bisa menjaga self esteem lo juga gitu. Dan self esteem ini berpengaruh ke kesehatan mental. Jadi seseorang yang punya self esteem rendah biasanya itu akan sangat mudah terganggu kesehatan mentalnya gitu. Problematik bisa, atau ya gimana ya, pokoknya akan menimbulkan bisa menciptakan orang yang berperilaku merusak gitu, merusak dirinya sendiri maupun merusak orang lain gitu ya. Yang kedua itu lo harus perhatiin dari cara dia itu berterima kasih, bersyukur gitu, sama apapun. Lo perhatiin diam-diam. Biasanya kelihatan kok, nanti kan ngobrol tuh kalian tuh kan, bagaimana dia bersyukur atas kehidupannya, bersyukur sudah diberikan kehidupan, bersyukur masih hidup gitu kan. Kayak gitu. Karena seseorang yang tidak bisa atau tidak punya rasa bersyukur dan rasa berterima kasih yang baik dan benar, itu orang-orang yang fokusnya itu ke hal yang tidak ada gitu biasanya. Fokus mereka gitu, mindsetnya focusing on what missing. Jadi mereka itu orang-orang yang akan selalu berfokus pada hal yang gak ada dan hal yang kurang. Otomatis orang yang seperti itu mau lu kasih apa, mau lu perlakuin apa juga nggak akan berarti, karena dia akan melihat dan mencari sesuatu yang tidak ada gitu, atau yang kurang terus yang dia perhatiin. Dia nggak bisa melihat sesuatu yang ada, dia nggak bisa melihat sesuatu yang lu berikan dan yang lu lakukan tentu saja gitu kan. Lu bisa lihat dari sehari-hari gimana dia kalau berterima kasih ke jasa-jasa orang lain, atau ketika dia dibantu sama orang lain, atau ketika misalkan ya ketika lu misalkan lagi ngafe bareng gitu kan, biasanya ada banyak interaksi gitu dia sama orang lain, gimana dia makasih nggak gitu. Bisa sesimpel yang kayak gitu ya, bagaimana dia ke temannya, bagaimana dia ke keluarganya gitu. Lu bisa sangat memperhatikan itu. Atau tentang dia bersyukur, lu perhatiin dia tipe orang yang bisa bersyukur atau enggak gitu. Bisa macam-macam ya bersyukur itu ya. Ya menurut gua nggak perlu berdetail, karena lu juga bisa melihat perbedaan mana orang yang pandai bersyukur, mana yang enggak gitu kan. Dan orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak tahu terima kasih ini, biasanya memang mereka itu punya mindset take it for granted gitu. Take it for granted, menerima begitu saja gitu. Jadi memang cenderung mudah merendahkan orang lain. Jadi lu lihat nih, dia itu tipe orang yang mudah merendahkan orang lain atau enggak. Dia itu judgmental enggak, mudah menghakimi enggak gitu, merasa paling benar enggak, merasa paling baik enggak gitu kan. Seperti itu. Terus dan mereka tuh biasanya memang punya mindset berhak memperlakukan orang seenaknya gitu. Ya karena tidak punya rasa terima kasih dan rasa bersyukur gitu kan.
Dan orang-orang ini tuh sebenarnya melakukan itu ke dirinya sendiri juga kan, selain ke orang lain gitu. Kayak gitu. Dan apapun yang lu lakukan atau lu berikan bisa jadi ya memang dia anggap biasa aja ataupun memang tidak berarti sama sekali gitu. Untuk orang-orang yang seperti ini kayak gitu. Karena nggak tahu terima kasih, jadi dia juga tidak bisa menerima pemberian dengan baik. Lalu dia juga nggak menghargai pemberian, gak paham bagaimana membalas sesuatu yang baik gitu. Membalas budi dia nggak ngerti. Orang yang seperti itu biasanya seperti itu. Dan biasanya itu orang-orang seperti ini itu memang butuh kehilangan dulu baru sadar, butuh nggak ada dulu gitu. Karena ya biasanya ada juga nggak berarti gitu, nggak dihargain juga kan kalaupun ada gitu. Jadi dia nggak sadar gitu, sesuatu yang di depan dia itu apa yang orang lakukan berharga enggak tuh dia tidak sadar. Dan kadang sadarnya ketika sesuatu itu tidak ada. Jadi biasanya memang sebenarnya orang-orang yang punya mindset ini tuh lebih banyak sakit hati sih. Karena ya butuh sadarnya ketika harus hilang dulu gitu kan, harus gak ada dulu. Yang biasa dikasih, yang biasa dilakuinnya harus gak ada dulu. Kayak gitu. Gak bisa sadar memperlakukan dengan baik ketika orangnya masih ada. Karena memang mereka itu orang-orang yang dangkal gitu dalam memberi makna ke pemberian, ke yang diterima, ke yang dimiliki, termasuk waktu dan juga kehadiran gitu. Ketika seseorang itu memang dangkal untuk memaknai hal tersebut, ya tentu dia juga akan memperlakukan itu ke lu gitu. Ketika hal itu dia perlakukan ke dirinya sendiri, dia akan memperlakukan itu ke lu juga gitu kan. Seperti itu. Makanya jangan juga berpikir untuk merubah orang lain. Yang bisa lu rubah itu hanya diri lu sendiri, ingat ya. Dan minimal menurut gua ketika lu sudah tahu ini terus lu tetap ego mau lanjut pun, yang kayak gue bilang tadi, minimal lu sudah dengan kesadaran dan dengan tanggung jawab menerima resiko untuk tidak dihargai gitu. Karena ketika hidup tidak dihargai itu seperti sampah ya. Kalau anak zaman sekarang bilangnya apa sih, badut gitu kan, atau apapun lah ya. Tapi ya makanya ini bagus juga untuk lo yang bisa tegas juga kan. Setidaknya akan lebih baik kalau lo baca strategi perangnya, Art of War-nya Sun Tzu itu. Ketika lo ingin perang, lo itu harus tahu lo itu sedang dalam kondisi apa, kondisi perang apa. Lu juga harus tahu diri lu harus tahu musuh lu gitu. Akal tuh adalah salah satu senjata paling kuat yang lu miliki. Maksudnya gimana? Ya lu harus tahu lu sedang di relationship apa, lu tahu juga pasangan lu itu orang yang seperti apa. Lu juga harus tahu diri lu, kebutuhan lu gitu. Seperti itu. Supaya nggak gampang sedih juga kalaupun nggak dihargain kalau udah tahu dari awal gitu kan. Jadi maksudnya lu nggak kaget kalaupun nggak dihargain kalau lu udah tahu dari awal kalau mau ego lanjut gitu. Seperti itu. Jadi udah kayak oh iya kayak gitu kan, kalaupun lu nggak dihargain tuh lu udah oh iya ya kan gue udah tahu gitu, misalkan udah tahu dari awal kok nggak bakal dihargain kayak